Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di Saints in 7 Days, Santa Monica dan Santo Agustinus. Hari ini sesinya bertemakan belum. Hari kedua. Ini panduan ya, bimbingan dari Francis. Hari ini kita akan melihat kehidupan Agustinus sebelum pertobatannya. Dan kemudian meluangkan waktu kita bersama merenungkan bersama Tuhan. Agustinus sering dipandang sebagai contoh utama tentang bagaimana tidak ada orang berdosa yang terlalu jauh dari kerajaan Tuhan. Banyak dari kita merasa terhibur mengetahui bahwa seorang pria yang pernah menjalani kehidupan yang penuh dosa dapat menjadi seorang dengan iman yang luar biasa. Karena hal itu mengingatkan kita tentang sejauh mana Tuhan akan berusaha untuk membawa kita kembali kepada kasih-Nya. Hari ini kita akan melihat kehidupan Agustinus sebelum pertobatannya dan kemudian meluangkan waktu kita renungkan bersama. Mari kita langsung mulai. Sebelum Agustinus menjadi seorang imam, uskup, teolog, dan akhirnya menjadi orang kudus, Agustinus adalah seorang pemuda yang sedang mencari jalannya di dunia. Seperti banyak orang di setiap waktu dan tempat, ia menaruh imannya dan harapannya pada hal-hal yang hanya menawarkan kebahagiaan sementara, kekayaan, kesenangan, dan gengsi. Sejak usia dini, Agustinus memiliki rasa ingin tahu dan kepribadian yang menarik orang kepadanya. Orang tuanya mencari peluang untuk memberikan putra mereka pendidikan terbaik yang memungkinkan. Dan Agustinus mengarahkan pandangannya pada karir yang akan memberinya kekayaan dan ketenaran. Setelah ayahnya meninggal saat ia berusia 17 tahun, Agustinus bersekolah di Kartago dan unggul dalam semua mata pelajaran kecuali bahasa Yunani. Selama di sana, ia menjalani gaya hidup yang suka berpesta, menggambarkan sikapnya terhadap dosa dalam pengakuan tentang mahakarya spiritualnya sebagai mencintai dosa demi dosa itu sendiri. Ketika seseorang berkata, ayo, ayo kita lakukan tentang sesuatu yang jahat, Agustinus tidak menahan diri dan ia akan berpartisipasi tanpa rasa malu. Pada saat itu, ia juga mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita muda. Dan wanita itu menjadi selirnya. Mereka hidup bersama selama 15 tahun dan memiliki seorang putra bernama Adeodatus yang berarti hadiah dari Tuhan. Untuk memahami hubungan Agustinus dengan wanita ini, kita harus memahami apa artinya memiliki selir pada masa Agustinus. Berdasarkan hukum Romawi,
Pernikahan diatur secara ketat dan digunakan sebagai aliansi antara keluarga dan harta warisan. Pernikahan bahkan ilegal antara orang-orang dari kelas sosial yang berbeda. Dan beberapa kelompok seperti orang yang diperbudak sama sekali tidak diizinkan untuk menikah. Diperlukan hubungan alternatif dan pergundikan diterima oleh banyak orang sebagai solusi yang terhormat. Biasanya, pergundikan adalah hubungan monogami yang stabil dan dianggap menguntungkan bagi semua pihak. Bagi para wanita, pergundikan memberikan perlindungan tertentu kepada mereka yang berasal dari kelas bawah, dan bagi para pria, terutama mereka yang berambisi, pergundikan dianggap membantu mereka mengendalikan keinginan mereka sambil mengembangkan karir mereka sebelum suatu hari mengambil istri yang lebih cocok. Namun, bagi Monica, hubungan Agustinus membuatnya khawatir akan kondisi jiwanya. Monica terus-menerus berdoa untuknya dan berusaha agar dia menyetujui pernikahan yang terhormat. Dia khawatir bahwa cara hidupnya akan semakin menjauhkannya dari sosok yang telah diciptakan Tuhan. Dia berbagi kesedihannya dengan seorang uskup yang menghiburnya dengan berkata, "Jangan khawatir, tidak mungkin seorang putra dari ibu yang telah menangis begitu banyak akan hilang." Kemudian suatu malam, Monica mendapat penglihatan yang meyakinkannya bahwa Agustinus akan menjadi percaya. Hal ini memperkuat harapannya saat dia tetap dekat dengan putranya, berdoa dan berpuasa untuknya. Ketika Agustinus berusia 30 tahun, dia memperoleh jabatan sebagai profesor retorika di Istana Kekaisaran di Milan. Jabatan seperti itu akan memberinya akses ke karir politik yang hebat. Jadi, dia berangkat ke Milan bersama ibunya yang pada awalnya berusaha untuk mengikutinya secara diam-diam. Di sana, ibunya mengatur pernikahan yang terhormat untuknya. Agustinus dengan berat hati setuju dan memutuskan hubungan dengan kekasihnya. Ia menulis, "Kekasihku direnggut dari sisiku sebagai suatu halangan bagi pernikahanku. Hatiku yang melekat padanya menjadi tersiksa, terluka, dan berdarah." Meskipun patah hati, Agustinus segera mengakui bahwa ia tidak begitu mencintai gundiknya, melainkan lebih kepada menjadi budak nafsu. Di Milan, ia segera menemukan gundik lain karena ia harus menunggu 2 tahun hingga tunangannya cukup umur. Selama masa inilah ia mengucapkan salah satu doanya yang terkenal, "Berikan aku kesucian dan pengandalian diri, tetapi belum sekarang." Tema "belum" ini
mengikuti Agustinus selama beberapa tahun lagi saat Tuhan perlahan-lahan membawanya kembali kepadanya. Kita akan mengikuti perjalanan Agustinus kepada Tuhan besok. Tetapi untuk hari ini, mari kita luangkan waktu untuk merenung dan berdoa bersama. Atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Seperti yang dilakukan Santo Agustinus, apakah ada hal yang Anda katakan belum kepada Tuhan? Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa, tetapi belum. Saya ingin memberikan lebih banyak waktu, bakat, dan harta saya, tetapi belum. Saya ingin menghentikan dosa kebiasaan ini, tetapi belum. Dengan kerendahan hati, bawalah momen-momen belum ini kepada Tuhan dan dengarkan bagaimana Dia menanggapinya. Saat Anda memikirkan berbagai situasi belum ini, pilih satu dan luangkan waktu untuk berdoa tentangnya sekarang dan sisa minggu ini. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda menyingkirkan segala keraguan atau paksaan dan memberi Anda keberanian untuk melangkah menuju perubahan. Sekarang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dalam keheningan bersama Tuhan. Kita akan menutup hari ini lagi dengan mendoakan doa Santo Agustinus kepada Roh Kudus. Biarkan kata-katanya menjadi kata-kata Anda sendiri saat kita berdoa bersama. Bernapaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar semua pikiranku menjadi suci. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi suci. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang suci. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk membela semua yang suci. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu menjadi suci. Santa Monica dan Agustinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk pagi ini. Kita akan kembali berjumpa besok dalam sesi yang berikutnya. Saya kembalikan kepada Ibu Maria.